Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu untuk mata kuliah investasi dan pasar modal akan menyampaikan sebuah materi presentasi dengan materi kami yaitu profil investor dan jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Ida Ayu Prabasinta Chandra Dewi, Komang Artrilans Astiti, Siti Rahmaliani, Syabrina Oktavia, dan Widi Zohriana. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materi kita yang pertama, yaitu profil investor pasar modal yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Widi Zohriana. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang profil yang harus dimiliki investor. Jenis profil yang dimiliki investor ini yaitu saya akan jelaskan dulu profil risiko adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat toleransi seorang investor terhadap risiko. Dengan mengetahui profil risiko, kita dapat menentukan instrumen investasi yang tepat agar kita investasinya semakin baik. Yang pertama yaitu agresif. Profil risiko investasi agresif adalah tipe investor yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan nilai pokok investasi dengan tingkat keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Biasanya rencana jangka waktu berinvestasi lebih dari 4 tahun. Seorang investor dengan profil agresif biasanya cenderung tidak akan mencairkan dan investasi jika di kemudian hari sedang terjadi penurunan atas nilai investasi, bahkan berpotensi mengalami kerugian. Yang kedua, moderat. Profil risiko investasi moderat adalah tipe investor yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara berkala dan memiliki pertumbuhan modal dalam jangka menengah sampai panjang. Biasanya rencana jangka waktu berinvestasi 3-4 tahun. Biasanya seorang investor pada jenis ini cenderung tidak mencairkan dana investasi saat terjadi penurunan nilai yang berdampak kerugian. Justru kita akan lebih memonitor investasi tersebut. Yang ketiga, konservatif. Konservatif adalah profil risiko investasi yang memiliki tujuan untuk mempunyai stabilitas pertumbuhan nilai investasi, serta dapat menerima hasil investasi secara berkala. Biasanya rencana jangka waktu berinvestasi 1-3 tahun. Seorang investor dapat mentoleransi risiko rendah dan cenderung akan mencairkan dana saat terjadi penurunan nilai. Umumnya, jenis investor ini hanya mengalokasikan sebagian kecil modalnya pada instrumen investasi dengan risiko tinggi, seperti saham maupun obligasi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sangat konservatif. Sangat konservatif merupakan jenis profil risiko investasi yang sangat mengedepankan keutuhan nilai pokok investasi dan tidak ragu jika harus melepas potensi keuntungan lebih besar. Biasanya rencana jangka waktu berinvestasi kurang dari 1 tahun. Anda tidak dapat mentoleransi risiko kerugian nilai pokok investasi, sehingga biasanya investor ini akan cenderung memilih produk investasi berupa tabungan, deposito, maupun reksadana pasar uang yang dapat dicairkan kapanpun. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Widi atas penyampaian materinya. Untuk materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita mengenal jenis-jenis efek apa saja yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu efek dan Bursa Efek Indonesia. Operator, tolong next slide. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif atas efek.
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan bursa efek yang memberikan layanan atas jasa transaksi efek untuk pelaksanaan jual dan beli efek, jasa pencatatan emiten atas saham dan obligasi, serta jasa informasi dan fasilitas lainnya kepada anggota bursa dan pihak lainnya. Langsung saja kita lanjut ke jenis-jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ida Ayu Prabasinta Chandra Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham juga berjenis saham syariah, yaitu saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Adapun risiko dari saham yaitu tidak menerima dividen atau bila perusahaan mengalami kerugian, maka investor juga tidak akan menerima dividen. Yang kedua itu jika perusahaan pailit atau bangkrut. Next. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Adapun resiko dari obligasi yaitu resiko gagal bayar, capital loss, dan resiko likuiditas. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ida Ayu Prabasinta atas penyampaian materinya. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, yaitu Sabrina Octavia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jenis efek yang selanjutnya adalah derivatif. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jadi derivatif ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada kontrak serah atau forward. Kontrak serah ini adalah perjanjian bilateral atau lebih untuk menyerahkan aset atau komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal yang sudah disetujui. Jenis transaksi derivatif yang ini bisa dikatakan sebagai selesai ketika aset seperti valuta asing atau komoditas telah diserahkan secara fisik atau neto. Jenis derivatif selanjutnya adalah kontrak berjangka atau futures. Secara konsep, kontrak berjangka ini tidak berada dengan kontrak serah. Hanya saja transaksi derivatif ini diperdagangkan secara teratur di bursa atau pasar berjangka. Jenis selanjutnya, opsi atau option. Kontrak opsi adalah salah satu instrumen derivatif yang banyak digunakan untuk berlindung dari resiko atau nilai hedging, di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak lainnya untuk suatu hak, tetapi bukan kewajiban dalam melakukan transaksi jual-beli. Jenis yang terakhir ada swap. Perjanjian swap adalah transaksi antara dua belah pihak di mana terjadi pertukaran valuta melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka. Selanjutnya, reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syabrina Octavia atas penyampaian materinya. Dan materi ini terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Komang Artrilans Astiti. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya adalah Exchange Trade Fund atau ETV. Meskipun ETV pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETV merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETV adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Adapun beberapa jenis dari ETV ini yaitu ETV obligasi, ETV saham, ETV industri atau sektor, ETV komoditas, dan ETV mata uang. Selanjutnya ada efek beraguna aset atau EBA, yang merupakan surat berharga yang terdiri atas sekumpulan aset keuangan berupa tagihan. Di Indonesia, EBA ada yang berbentuk surat partisipasi atau SP, yaitu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan kredit kepemilikan rumah KPR yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder, atau dengan kata lain membeli EBA SP retail sama dengan membeli tagihan KPR dari perbankan. Dan yang terakhir, dana investasi real estate atau DIRE. Dana investasi real estate atau DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Komang Artrilens atas penyampaian materinya. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun presentasi yang kami presentasikan saat ini. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, baik dari segi penyampaian maupun dari segi informasi yang kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.